Pinkrank TV. Her bir setup senin ve kamis inşallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita melanjutkan saudaraku pembahasan ayat-ayat siyam. Lalu Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa namun tidak berpuasa, hendaklah ia membayar fidyah berupa makanan untuk orang yang miskin. Makanan apa yang dimaksud? Tentu makanan pokok. Dan setiap tempat makanan pokoknya berbeda-beda. Makanya Allah memutlakkan di situ dengan kata-kata ta'am. Adapun kata-kata miskin itu menunjukkan bahwasanya yang berhak untuk menerima fidyah hanyalah orang miskin saja. Itu fakir miskin, tidak yang lainnya. Maka semua yang bernilai fidyah ataupun kafarat, maka itu hukumnya sama dengan hal ini. Oleh karena itulah pendapat yang paling kuat, yang paling rajih, bahwasanya zakat fitr itu hanya boleh untuk fakir miskin saja. Kenapa? Karena ia termasuk fidyah, termasuk kafarat. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im minal lagwi wal rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr ya sebagai apa? Sebagai pensuci untuk orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik, dan sebagai makanan untuk orang miskin. Maka di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa fungsi zakat fitr itu adalah tuhrah, kafarat, berarti dia masuk dalam bab fidyah. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan tu'matan limasakin, sebagai makanan untuk orang miskin. Berarti itu menunjukkan bahwa mustahiknya hanya satu, yaitu orang miskin saja. Kita kembali lagi kepada ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu jadi ikhtilaf para ulama, apakah ayat ini mansukh atau tidak. Kebanyakan ulama mengatakan ayat itu sudah mansukh, sudah dihapus oleh firman Allah ya, yang menyebutkan tentang kewajiban berpuasa Ramadan, yaitu firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat ini masih berlaku buat siapa? Saudaraku sekalian, kata Ibnu Abbas, ayat ini masih berlaku untuk orang tua renta yang tidak kuat berpuasa. Demikian pula wanita hamil dan menyusui yang mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka pada waktu itu mereka boleh tidak berpuasa dan membayar, yaitu fidyah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, dan inilah pendapat Ibnu Abbas, inilah yang benar, yang sahih, dan tidak bertabrakan dengan pendapat jumhur. Karena pendapat Ibnu Abbas ini hakikatnya adalah mengkhususkan ya. Dan menurut istilah ulama salaf terdahulu, pengkhususan itu termasuk jenis daripada nasakh, ya, penghapusan. Walaupun kemudian di ulama mutaakhirin ya menjadi maknanya lebih berbeda lagi. Saudaraku sekalian, Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan siapa yang mampu membayar fidyah lebih dari kadar semestinya, karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa fidyah itu adalah setengah sok ya, kalau diliterkan atau kilogram sekitar 1,5 liter beras. Artinya setiap hari tidak berpuasa, maka dia wajib bayar fidyah setengah sok itu. Lalu Allah mengatakan, "Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Artinya siapa yang mau bayar fidyahnya lebih dari itu, dia mau bayarnya sampai 1 sok saja per hari misalnya, ya maka itu lebih baik buat dia, kebaikan buat dia. Ini menunjukkan saudaraku sekalian, bolehnya kita membayar fidyah melebihi kadar batasan yang ditentukan oleh syariat. Yang tidak boleh adalah kurang dari itu. Dan Allah menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Waman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kamu berpuasa itu lebih baik buat kamu, ya, jika kamu mengetahuinya.
Karena sesungguhnya puasa itu sebagaimana pernah kita sebutkan, hikmahnya agung sekali, menimbulkan ketakwaan, menggugurkan dosa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hati, bahkan juga mensehatkan badan biiznillah. Ya, saudaraku sekalian. Nah, inilah saudaraku pembahasan ayat tentang Ramadan, tentang puasa yang kedua, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum.